102,6 FM Sasaran Suara. Satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Makasih sahabat Istat FM, Anda masih bersama kami di Ruang Paslah, satu program talk show yang mengungkap cerita di balik. Kali ini kita bersama narasumber yang hadir di studio, yaitu Bang Parlin Lubis, salah satu pejuang lagu-lagu Mandailing yang masih eksis dan bertahan sampai saat ini. Baik sahabat Istat FM, tentu juga Anda yang ingin berpartisipasi atau bertanya langsung atau ngobrol langsung dengan Bang Parlin Lubis, di sini boleh Anda pergunakan line telepon kita di 0812 88 881026, atau ada sesuatu yang perlu kamu tanyakan atau perlu kamu sampaikan kepada Bang Parlin, boleh saja di layanan SMS dan WA juga, nomornya 0812 9172 1177. Kalau untuk nomor telepon langsung boleh di 0812 88 881026 ya. Oke Bang Parlin, makasih, masih segar di studio ini ya. Enak ya Bang ya? Masih. Udah ngopi ya Bang kan? Udah. Seniman itu identik dengan kopi kali ya. Kalau nggak ngopi nggak terinspirasi gitu ya. Benar itu? Ada juga kan. Ada juga. Abang ngopi? Sekarang udah nggak tahan lagi. Dulu ngopi. Ngopi terus. Rokok juga katanya inspirasi? Nggak juga ya? Iya juga. Iya juga ya, inspirasi. Oke Bang. Nah, menjalani profesi, nah pekerjaan sebagai musisi di masa-masa awal perkembangan musik lagu-lagu Mandailing di era 80-an, 77 Abang udah mulai 80. Terlebih ini lagu-lagu daerah ini memang butuh perjuangan ya, butuh kesabaran, keikhlasan dan ketulusan agar lagu-lagu daerah itu dia bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, katakanlah di daerah Mandailing. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini kalau kita ke Medan, asal lagu-lagu Tapsel itu lagu-lagu Mandailing kata orang itu, padahal lagunya lagu Padang Lawas gitu kan. Nah ini Padang Lawas Utara sampai ke Labuhan Batu sana, bahkan sampai dia ke Kabupaten Pasaman Timur, Pasaman Barat juga itu sudah bagian dari pasar lagu-lagu Mandailing ini. Nah, kita berbicara masalah tantangan paling besar yang dihadapi selama berkarir ini apa nih Bang? Kalau tantangannya seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali yang membenci ataupun menghalang-halangi bagaimana supaya kita ini, apalah itu kalau Parlin itu, apalah itu nggak ada itu gitu. Abang merasa marah nggak? Ada saya sebenarnya pemberontakan dalam jiwa begitu kalau ada kesan seperti itu dilakukan oleh orang? Tidak juga, bahkan saya lebih semangat. Bagaimana saya buktikan? Lebih mensupport kita gitu ya? Betul. Ada juga begitu perkembangan. Lagu-lagu Mandailing kampungan gitu. Itu Abang merasa bagaimana? Ada juga rasa memberontak dalam jiwanya kalau ada kesan seperti itu? Itu sebetulnya kalau menurut saya yang mengatakan yang seperti itu adalah orang-orang yang iri ataupun tidak mau mengangkat budayanya sendiri. Nah, itu sebenarnya kalau menurut saya sebenarnya itu tolol itu orangnya kayak gitu. Jadi orang yang sukses di perantauan, ketika lagu Mandailing sekarang ini memang sudah sangat baik ya, artinya untuk mempopularitaskan itu. Saya melihat ada beberapa grup di media sosial gitu kan, ada juga kumpulan lagu-lagu Mandailing di Instagram atau apa, semuanya itu lagu-lagu Mandailing diupload dia terus-terusan, diuploadnya, diunggahnya lagi lagu-lagu lama juga. Kadang-kadang dari sisi komentar-komentarnya itu juga bagian dari tantangan itu. Apa lagu Mandailing yang hanya pandainya hanya mencontoh, menyadur lagu-lagu dari Hindustan gitu. Lagu-lagu Hindustan hanya dirubah dengan bahasa Mandailing. Pendapat Abang tentang itu? Sebenarnya memang ada juga benarnya dari kritikan masyarakat luas tentang penyaduran lagu-lagu itu. Itu sebenarnya tergantung ke si produser dan pencipta. Sejauh mana andai kata kita menyadur lagu-lagu yang lain, apakah bisa mengangkat martabat kita, budaya kita, apa bagaimana? Apa memang tujuan orang itu hanya di pasaran, supaya laku, komersil dia, hanya menguntungkan saja. Itu saja. Itu.
Jadi sarannya itu sebenarnya tergantung atau paling apanya pada produser ini ya. Dia harus lebih selektif memilih. Misalnya Betul. mana lagu yang tidak disadar, mana lagu yang memiliki karakter yang kuat, karakter Mandailing yang kuat gitu. Lalu itu yang diangkat, yang dijual. Tapi kadang-kadang kan produser dia sudah jelas dia cari keuntungan, nggak mau dia rugi bang. Nah, Mana yang laku di pasar itu yang sebenarnya gimana? kalau menurut saya itu karena belum pas lagunya itu, Belum pas. lagu Mandailingnya. Mm-mm. Kadang-kadang dia ingin cepat, Hmm. ingin cepat di pasaran begini. Nah, itu sebenarnya. Padahal umur lagu-lagu yang kayak gituan Nggak nggak tahan. lama, nggak bertahan Nggak itu. bertahan lama ya. Nah, juga nggak bisa mengangkat nama budaya kita. Bahkan banyak yang jadi kritikan dari daerah-daerah Daerah lain. lain ya. Ah, Betul. Kemudian satu, lagu musik Mandailing itu kalau kita dengar talempong, nah ini tahu kita kan, oh ini lagu Minang. Kalau kecapi kita tahu, oh ini lagu Batak. Kalau ada gamelan itu kita tahu, oh ini lagu Jawa. Gitu. Tapi kalau lagu Mandailing apa sih sebenarnya khas tradisi musik tradisional Mandailing itu supaya masuk dia dipadu dan dikolaborasi masuk pada musik ini? Itu ada nggak kira-kira yang dilakukan oleh para musisi seperti abang dalam mencipta lagu kemudian membuat musiknya gitu? sebenarnya kembali ke si produser semua. Produser Ah. nggak laku, abang pernah nggak melakukan itu? Pernah memasukkan satu jenis musik musik tradisional Mandailing dimasukkan ke lagu-lagu ke musik-musik lagu-lagu Mandailing yang komersil ini gitu. Memang saya ambil ciri-ciri khasnya, misalnya suara gordang 9. Gordang. Pernah abang masukkan itu? Pernah. Suling. Gordangnya itu cara-cara tempo-temponya bagaimana. Memang betul nyata, asal kita dengar itu ini Mandailing. Mandailing ya. Respon pendengar bagaimana itu? Respon masyarakat bagus. Alhamdulillah bagus. Bagus ya. Disukai orang. Berarti harus konsisten dong kita sebagai orang seniman untuk memasukkan itu. Semestinya harus. Harus ya. Ada ciri khasnya gitu ya. Tapi makanya itu Sulit nggak memasukkan tempo gordang itu mengkolaborasi dengan musik modern sekarang ini? tidak juga Tidak juga ya. Bisa. kita kolaborasi itu walaupun dengan suara apa misalnya Ada suara nada sumbang. itu Oh, yang enggak. ada ciri khasnya Mandailing lah, bisa aja, bukan khusus gordang 9-nya aja. Orang 9-nya saja ya. Oke bang, kita memang kendala yang dialami itu adalah selama berkarir itu termasuk adalah produser ini ya, sulit ya. Dia melihat pasar gitu. Idealisme abang nih sebagai pencipta kemana bang? Melihat pasar atau Kalau saya jiwa? sebenarnya panggilan jiwa, Panggilan jiwa. karena walaupun bagaimana untuk generasi setelah saya nanti bagaimana. Dan saya beranggapan bahwa walaupun bagaimana lagu saya insya Allah tetap bertahan nanti. Oke. Apa lagu abang yang paling berkesan abang ciptakan? Sebenarnya sih banyak, Ya. tapi Paling berkesan apa bang? yang paling berkesan ya termasuk Ahadu Salahku, Idiama Janjimu. Ahadu termasuk Salahku. Ahadu Salahku. Itu lagu yang paling berkesan menurut Bang Pardin. Kita dengarkan saja dulu.
surat di